Kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 Yaitu ayat 1. mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Iya, pasal 32. Oke. Pasal 32 ayat Iya. 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya tidak bisa sebetulnya, tidak mempunyai kemampuan Iya. teknis untuk mengubah video. Saya Iya. ini bukan editor video. Pasal 32 ayat 1 ya. Pasal 32 ayat 1. Iya. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Oke. Sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Iya. Saya belum pernah ngomong ke siapapun Iya. nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong Oh, yang sebetulnya. motong-motong yang memotong pidato. menjadi 30 detik itu. Oh, Dia oke. sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan sudah harus ke saya sebetulnya ya. Oke. Sebetulnya Because itu you are the common enemy ya at the time ya. kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini sumber masalah, dan itu nggak sama sekali nggak dianggap di Nggak, persidangan. ya. Saya Oke. bawa itu karya-karya saya. Iya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip, dan Iya. coba lihat background Iya. saya sebagai Iya. wartawan. Iya. Kalau semua orang yang salah menulis caption, Iya. salah mengutip, kemudian itu semua harus masuk ke ranah Penjara. pidana, Iya. penjara. Itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Iya. Jadi saya itu punya akun Facebook Ya. itu sejak 2008. Kan 2008 itu saya punya akun Facebook dipakai untuk segala macam sebetulnya. Oke. Jadi punya banyak kawan ya gitu, karena saya dosen gitu ya. Jadi punya banyak kawan-kawan dosen di luar negeri untuk penelitian. Bahkan juga saya dapat beasiswa juga ke S3 ke Belanda segala macam. Itu dapatnya dari Facebook informasinya begitu. Oke. Jadi kita bertukar segala macam penelitian segala macam. Nah, yang Backgroundnya apa, Bung Buniani? saya itu S2 di Amerika, Iya. Southeast Asian Studies. Oh, Lalu oke. kemudian S3-nya di Leiden, di antropologi sama sosiologi. Oke, Ya. oke. Nah, jadi itu yang saya lakukan sebenarnya menggunakan Facebook. Oke. Jadi kan kalau kita mengajar di kelas Iya. gitu kan cuman 45 Iya. students gitu Iya, kan iya. yang mendengarkan kita. Iya. Tetapi kalau saya posting artikel itu Iya. di di Facebook, Facebook. itu kan lumayan banyak itu. Oke. Kebetulan juga yang follower saya di Facebook dulu itu lumayan itu sampai 5.000 kalau nggak salah itu sebelum di take down sama polisi. Oke. Iya. Dan nggak Gitu. dikembalikan ya? Nggak dikembalikan. Nah, jadi pada tahun 2016 itu sebelum Pilkada DKI, kemudian itu ada gitu saya pulang ngajar itu malam-malam itu saya ingat itu pada tanggal berapa jadinya itu bulan Oktober 2016 saya pulang mengajar malam-malam naik kereta api dari Jalan Sudirman terus sampai Depok begitu. Nah, saya buka tuh Facebook seperti biasa. Itu ada muncul tuh video, potongan video 30 detik. Iya. Itu yang videonya Ahok Iya. yang mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Oke. Jangan mau dibohongi. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Iya. Nah, itu persisnya begitu. Iya. Nah, cuman ada analisis fonologi sebetulnya ya. Kata pakai itu sangat ini. Itu kan kalau suara itu kan begini-begini ya, Mas Iya. ya, grafiknya ya. Iya. Terus naik. Iya. Nah, kata pakai itu yang paling rendah. Iya. Sehingga malam itu saya ketika mendengarkan itu di
tidak menggunakan earphone itu tidak kedengaran. Iya. Sehingga saya mencoba membuat caption terhadap video itu nggak masuk itu kata pakai. Oke. Jadi dibohongi surat Al-Maidah. Oke. Itulah yang menurut pelapor ini saya itu sengaja. Yang melaporkan siapa waktu itu? Ininya tim sesnya Ahok waktu itu, tim sesnya. Iya. Jadi dia merasa bahwa saya itu sengaja untuk men-spin gitu ya, memelintir. Sama sekali nggak ada, saya ini bekas wartawan. Iya. Lalu saya menjadi dosen, nggak ada sama sekali maksud untuk itu. Itu murni Lalu karena dia laporkan gunakan pasal? Nah, kalau tidak salah itu saya dilaporkan menggunakan pasal 27 Undang-Undang ITE itu ayat berapa? Ayat 3 nggak salah. Ini ya, tidak menyenangkan itu. Mencemarkan nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan kalau nggak salah itu pasal 3 Undang-Undang ITE. Nah, tetapi lalu kemudian saya diperiksa menggunakan pasal 28 ayat 2 di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Itu penyebaran kebencian berdasarkan sara melalui media sosial gitu ya. Habib Bahar kena ini juga. Betul itu. Nah, kita zaman itu kan. Nah, cuman kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 ayat 1. Mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Pasal 32 kalau nggak salah ya. Pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Memotong tidak, mengubah video tidak, gitu loh. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya ini bukan editor video. Pasal 32 ayat 1 Pasal 32 ayat 1. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan sudah harus ke saya sebetulnya ya. Sebetulnya because you are the common enemy at the time. Kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini sumber masalah. Nah, makanya waktu di pengadilan sebetulnya kan saya tantang mereka. Sebetulnya kalau Anda mengerti apa yang disebut sebagai audience studies, audience research, itu ada itu seorang sampai S3 itu kuliahnya, gitu ya. Research audience itu adalah kita melakukan riset ke audiens itu apakah betul saya menimbulkan keonaran. Bagaimana Anda membuktikan itu? Sementara Anda tidak pernah melakukan melakukan riset. Tapi jangan salah, gitu. Sekarang sudah ada putusan MA bahwa ada yang namanya keonaran virtual. Cuma bagaimana? Jadi dalam kasus Habib Rizik akhirnya dibilang memang tidak terbukti ada korban jiwa, ada korban harta, tapi ada keonaran virtual ya. Udah. Iya Mas. Maksudnya kan sebetulnya kan itu asumsi karena tidak ada basis akademisnya. Itu yang saya tentang. Itu kan ada ilmunya sendiri orang bagaimana caranya menyimpulkan. Pokoknya kalau itu dianggap menimbulkan keonaran. As long as Anda ditarget maka Anda mesti sekolah dulu. Itu soal masa lalu saja ya, flashback. Tapi saudara sekalian, saya agak surprise ya. Nah, itu kan kadang-kadang susahnya media ya, nggak lengkap. Saya baru tahu kalau beliau ini punya pendidikan yang sangat tinggi dari luar negeri pula. Jadi tadi S2 dari Amerika Serikat, S1-nya di Indonesia. Di Indonesia. S1-nya di Indonesia. Saya di Fakultas Sastra Inggris. Sastra Inggris. Universitas Udayana. No wonder. Jadi Sastra Inggris Universitas Udayana, S2-nya Southeast Asian Studies di Amerika, Ohio University. Ohio University Bill Little ya? Enggak, itu Ohio State kalau. Ohio State, Ohio top ya. Jadi yang lebih mahal sedikit. Yang lebih mahal sedikit. Yang lebih tua kita 1804 kalau yang lebih mahal biasanya. Kalau yang ada state-nya itu agak murah itu. Karena kalau di Amerika universitas yang ada state-nya itu justru universitas yang murah. Yang sebetulnya dua-duanya public university. Public juga ya? Tapi tidak gunakan state. Iya. Ya kan? Berarti masih mahalan saya Notre Dame. Iya. Mahal doang, tapi waktu itu saya dapat Fulbright. Nggak salah itu sekolah Katolik nggak salah. Sekolah Katolik. Notre Dame ya.
walaupun tidak full dan tidak bright saya, tapi paling tidak dapat full bright. Lalu S3-nya di Leiden ya, ngambil antropologi. Antropologi sosiologi. Oke, itu luar biasa ya, strong education ya, strong background. Dan itu nggak sama sekali nggak dianggap di Nggak persidangan. Saya bawa itu karya-karya saya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip, dan coba lihat background saya sebagai wartawan. Kalau semua orang yang salah menulis caption, salah mengutip, kemudian itu semua harus masuk ke ranah pidana, penjara, itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Iya, sama saja dengan ketika kita menyampaikan data dan data kita yang kita sampaikan keliru. Lalu tiba-tiba data clear itu diadukan ke polisi, kayak Korea Utara kita jadi. Iya, Cuma betul. bedanya kalau Korea Utara langsung hukuman mati, kita penjara doang. Betul, Mas. Betul. Jadi nggak mungkin kita mau berdemokrasi dan kultur akademiknya baik kalau sebentar-bentar penjara ya.